ngurusin pengiriman, terus ngurusin apa namanya, bikin promo, terus melengkapi data-data itu adanya di sini nih, di platform di web ya, di TikTok Shop Seller Center namanya teman-teman. Nanti akan seperti ini tampilannya. Tapi sebelum itu saya mau balik lagi ke slide teman-teman. Kan ada beberapa yang teman harus perlu tahu dulu sebelum apa namanya melanjutkan. Nah, ini tadi ya yang saya bilang ya, harus satu nomor dan satu nomor telepon dan satu email. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan TikTok Shop. Jadi sebelum kita nanti buat upload produk terus dan lain-lainnya itu kita harus tahu dulu nih kebijakan dari TikTok Shop karena nggak sembarangan ya. Jadi ada peraturannya di TikTok Shop seperti di Facebook Ads juga ada aturannya, TikTok Ads juga ada aturannya dan di TikTok juga ada aturannya. Jadi teman-teman nggak bisa upload produk sembarangan. Nah, sekarang kita tonton dulu. Nah, di sini ada video ya. Mungkin bisa di ini Mas untuk volumenya. Kenapa, Pak? Oke. Kecilin ya? Enggak, suaranya. Kecilin? Digedein, enggak kedengar soalnya. Oh. Iya. Ada suara. Oke. Atau kalau misalkan itu kita bisa ulang lagi, di stop dulu share screen-nya, nanti share screen lagi, tapi pas mau share screen jangan lupa ada share sound juga diklik, jadi biar kedengeran suaranya. Oh, tadi nggak kedengeran ya, Pak, suaranya? Ya, dari awal nggak kedengeran soalnya, Mas. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Oke. Jadi kita langsung next aja ya. Nah, jadi tadi ada sedikit ya video tentang kebijakan TikTok Shop, tapi di sini saya akan jabarin lagi, teman-teman. Satu itu tentang verifikasi dokumen akun ya. Jadi untuk menghindari penolakan ini sering ya. Kita ada beberapa yang udah member kita yang udah buat TikTok Shop terus dia pas apa namanya verifikasi dokumen itu banyak yang ditolak. Nah, jadi teman-teman ini pastikan satu perwakilan nama yang ada di akun TikTok Shop konsisten dengan nama yang terdaftar di dokumen identitas. Jadi apa namanya KTP yang teman-teman daftarin itu harus sesuai dengan data dirinya teman-teman ya. Jadi jangan kita mau daftar TikTok Shop terus pakai KTP istri. Terus nanti rekeningnya rekening kita itu nggak bisa. Jadi harus satu rekening satu KTP. Jadi harus sesuai gitu nama di rekening dan nama di KTP kayak gitu.
Terus dua, lingkup bisnis dan validitas operasi harus sesuai dengan informasi yang ada di dokumen yang diberikan. Jadi nanti bagi yang teman-teman pengen upload info bisnis ya, seperti legalitas bisnis, itu harus sesuai ya yang diberikan kayak gitu. Terus semua dokumen yang diberikan harus valid dan tidak kadaluarsa dalam proses verifikasi penjual. Jadi KTP-nya juga harus diperhatikan. Untuk sekarang sih itu kayaknya harus yang ini deh, yang sudah iktp ya. Jadi nggak bisa yang masih ada masa berlaku, terus apalagi yang sudah lewat gitu ya, itu nggak bisa. Dan salinan yang diunggah itu harus jelas, tidak buram, tidak terpotong. Jadi banyak juga nih yang sudah upload tapi mungkin dia buram fotonya atau ada yang kepotong. Nah itu nanti ditolak sama TikToknya. Jadi harus jelas foto KTP-nya dan tidak terpotong. Nah terus untuk memilih nama toko TikTok Shop nih teman-teman ya. Jadi nanti kita harus menentukan nama toko untuk toko TikTok Shop kita. Nah jadi yang harus dilakukan adalah itu kita harus memberikan nama yang unik ya, nama toko yang unik dan hindari duplikasi nama toko penjual lainnya. Kemudian rangkaian teks atau alfanumeric tanpa karakter khusus. Jadi nggak boleh ada karakter khusus kayak bintang terus tanda tanya kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi teks number atau alfabet kayak gitu. Terus menggunakan bahasa resmi marketplace yang didukung oleh TikTok. Ya, jadi nggak boleh nama atau ada bahasa yang tidak resmi. Nah, terus yang harus dihindari itu hanya menggunakan nomor. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi angka doang itu nggak boleh. Terus lebih dari 40 karakter nggak boleh panjang-panjang juga. Terus nama produk yang dilarang atau bahasa yang diskriminatif itu nggak boleh. Misalkan kita mau namain nama tokonya itu nama produk yang dilarang, nanti ada daftar produk yang dilarang ya. Atau menggunakan bahasa yang diskriminatif itu nggak boleh. Terus penggunaan bahasa informasi politik yang tidak tepat, nah itu nggak boleh juga ya bawa-bawa politik ke sini. Terus yang mengandung ujaran kebencian nggak boleh juga. Terus yang melecehkan, nama-nama yang melecehkan, mengandung kekerasan, pelecehan seksual, agama itu juga nggak boleh. Terus ada nama pihak ketiga nih ya di luar dari TikTok, seperti ada nama misalkan Lazada, Facebook, itu nggak boleh juga. Terus nama merek kita namain di nama toko kita, tapi tapi ada nama ini ya, embel-embel officialnya itu nggak boleh. Misalkan nanti Zan official itu nggak boleh kayak gitu. Nah terus tidak boleh ada ini perbandingan, misalkan toko terbaik atau toko lebih baik itu nggak boleh ya. Terus tidak boleh istilah umum atau kategori otomotif toko atau jadi toko itu juga dihindari sih ya. Dan tokonya itu dihindari. Terus informasi kontak dan situs web seperti nomor telepon itu nggak boleh ya. Terus website itu nggak boleh. Terus konten yang seksual, menjurus ke seksual atau eksplisit nggak boleh. Nah, lalu tentang ini nih, alamat gudang dan pengembalian. Ya, jadi nanti setelah kita melengkapi dokumen verifikasi, nah kita harus juga nanti melengkapi alamat gudang dan pengembalian kita. Jadi harus ditambahkan ya untuk alamat gudang nanti, karena akan berpengaruh ke pengiriman nanti ya, dan ke ongkirnya juga. Jadi kita harus tambahkan kita ngirim itu barang dari mana, originnya, kayak gitu, dan alamat returnya. Karena kan nanti mungkin kalau ada retur, jadi biar si kurirnya ini kembaliin barangnya itu nggak salah alamat gitu. Nah, jadi untuk kebijakannya ini itu harus valid ya, informasinya itu harus valid, harus akurat. Terus informasi alamatnya itu harus mencakup lengkap ya, ada negara, provinsi, kecamatan, dan alamat garis lengkap. Nah, lalu tentang info rekening bank yang valid yang tadi saya bilang ya, itu harus sesuai ya, rekening yang di bank dan di KTP itu harus sesuai teman-teman, nggak boleh beda. Misalkan tadi kita daftar pakai KTP istri, terus rekeningnya pakai ke rekening kita, itu nggak boleh, harus sesuai namanya gitu. Karena nanti kita harus ini juga teman-teman, menambahkan rekening bank ya. Untuk apa nambahkan rekening bank ini? Untuk pencairan saldo teman-teman. Karena nanti kalau ada yang penjualan atau ada yang beli, itu kan saldonya masuk dulu ke rekening TikTok Shop kita gitu ya. Jadi nggak langsung transfer
Jadi si customer itu nggak langsung transfer ke rekening kita, tapi dia transfernya biasanya ke virtual account dulu, nanti baru masuk ke saldo TikTok Shop kita dan baru nanti kita cairkan kayak gitu. Jadi kita harus nambahin rekening gitu ya untuk pencairan kayak gitu teman-teman. Bukan untuk biaya iklan ya, bukan, beda lagi. Jadi tadi harus sesuai, terus nama banknya itu nama bank dan rekening harus sesuai yang tadi saya bilang. Terus nama untuk entitas perusahaan rekening bank penjual harus rekening bank bisnis. Jadi kalau yang pengen nambahin apa namanya rekening perusahaan itu harus pakai yang ini nih, harus rekening bank bisnis gitu ya. Nah, terus untuk perorangan, nama rekening bank penjual harus sesuai dengan pada nama dokumen identitas yang diberikan yang tadi saya bilang juga. Jadi untuk apa namanya jenis akun TikTok Shop ini ada dua sih teman-teman. Ada yang nanti bisnis, ada yang perorangan. Tapi saran saya teman-teman pilih yang perorangan aja supaya lebih mudah gitu ya untuk pengajuan verifikasinya. Pakai KTP aja cukup. Nah, terus untuk ketentuan mengunggah produk nih. Nah, jadi pas kita upload produk itu ada ini juga ketentuan yang harus diperhatikan teman-teman. Ya. Judul harus akurat, singkat, dan mencakup informasi penting mengenai produk seperti material, fitur, karakteristik, dan kuantitas. Jadi contohnya seperti ini ya, Little Lamb Valley series katun murni kain meja putih, ada ukurannya juga dan isi 2 kalau misalkan di situ itu isi 2 gitu. Jadi harus lengkap ya untuk nama produknya. Jadi jangan misalkan Zan parfum doang, tapi dijelasin Zan parfum EDP misalkan, terus berapa milinya itu dijelasin di nama produknya kayak gitu. Terus yang perlu dihindari nih ya dalam mengisi nama produk itu tidak boleh ada nama-nama promosinya nih seperti misalkan promo Zan parfum, itu tidak boleh, atau diskon berapa persen ya misalkan, atau yang tadi The Camels misalkan diskon 10% misalkan, itu nggak boleh ya untuk di judul ya. Nah, terus nggak boleh pakai URL atau website di nama produk. Terus untuk nama merek ya, misalkan teman-teman jualan produk yang bermerek nih ya, branded, itu harus ada persetujuan ya, harus upload dokumen. Nah, itu kalau misalkan kita sembarangan itu nggak bisa. Jadi pakai merek sembarangan di produknya itu nggak bisa, harus ada persetujuan dulu kayak gitu. Terus penggunaan simbol atau karakter spesial itu nggak boleh juga, yang tadi ya, bintang, tanda tanya, itu nggak boleh. Nah, terus produk. Nah, kita masuk ke produk nih. Produk apa aja yang tidak boleh dijual di TikTok Shop ya? Di sini ada dua jenis sih, ada yang tidak didukung, dan ada yang benar-benar dilarang. Jadi kalau yang tidak didukung itu sebetulnya ini masih boleh, cuma harus pakai izin tertentu nih. Jadi seperti obat-obatan, terus barang bekas, produk suplemen, menurut berat badan, otomotif, suku cadang, makanan yang membutuhkan penyimpanan, alkohol, tembakau, terus produk yang mengandung unsur politik, terus buku dan jasa. Nah, itu harus butuh apa ya, seperti inilah izin tambahan kayak gitu. Terus kalau yang dilarang nih, ini benar-benar dilarang ya, tidak boleh. Itu jual senjata api, senjata tajam, barang berbahaya, organ manusia ya, teman jangan jual organ manusia. Terus jual produk uang ya, kartu, itu tidak boleh ya di TikTok Shop. Terus jual binatang, hewan, itu tidak boleh ya, apalagi yang dilindungi. Terus produk dewasa ya, itu tidak boleh juga. Produk yang diskriminatif atau menyinggung ya, misalkan tentang seks, tentang gender, kayak gitu, tentang agama itu. Agama kayaknya masih boleh sih kalau untuk misalkan teman-teman yang jualan Al-Quran ya. Nah, terus produk yang dapat memfasilitasi produk ilegal, misalkan alat-alat untuk maling ya, itu nggak boleh ya. Terus narkoba atau obat-obatan terlarang itu nggak boleh. Terus yang menyangkut keamanan atau privasi barang pemerintah atau militer itu tidak boleh. Nah, terus obat yang tidak sah atau tidak memenuhi syarat, yang nggak ada BPOM-nya, itu nggak bisa ya teman-teman. Nah, untuk deskripsi ya, tadi kan pas kita mau upload produk, kita harus pertama kasih judul, terus deskripsi. Nah, deskripsinya ini ada ketentuannya juga ya, supaya lolos, karena nanti pas upload produk itu nggak langsung aktif produknya, itu pertama harus di ini dulu, dalam proses review dulu atau QC ya, quality control oleh TikToknya. Jadi nggak sembarangan langsung diaktifin, jadi harus direview dulu sama TikTok. Nah, yang perlu dia perhatikan itu untuk deskripsi itu teman-teman jelasin
karakteristik utama dari produk. Jadi untuk penjelasan produk itu semua teman-teman cantumin di deskripsi ya. Jadi jangan di judul. Untuk manfaat itu jangan di judul, di ininya jadi deskripsi ya. Terus tidak kurang dari 30 kata ya, nggak boleh kurang dari 30 kata. Tidak boleh menggunakan detail produk berdasarkan bahasa resmi yang didukung TikTok Shop. Terus untuk penjual what's in the box itu penjual harus dijelasin ya, kita harus jelasin. Untuk misalkan contoh gini teman-teman. Misalkan mau jualan ini ya, ada contohnya nih. Mau jualan speaker, terus dapat USB chargernya juga. Nah, itu harus dijelasin juga atau dicantumin di deskripsinya gitu. Terus berat dan kemasannya itu harus ditulis dengan akurat di deskripsi ya. Terus untuk tambahan atribut penjualan SKU ya, untuk atribut ya tadi ya, warna, terus ukuran, pola itu harus sesuai juga ya. Itu dan cantumin aja di deskripsi. Nah, terus untuk harga, pemberian harga produk, penjual harus menghindari praktek buruk yang bisa merusak kepercayaan pembeli. Sebagai contoh, memberikan harga produk secara tidak normal. Itu tidak boleh ya. Jadi di deskripsi sih kita nggak taruh harga sih ya. Jadi nanti harganya di itunya aja di daftar harganya. Jadi nggak usah ditaruh di deskripsi. Nah, terus mengenai banyak produk. Nah, ini teman-teman boleh gak sih kalau kita upload banyak produk ya di TikTok Shop? Boleh, tapi ada ketentuannya juga nih. Nah, pertama itu nggak boleh daftarin ini apa, produk yang sama. Misalnya tadi kita udah upload Zan, terus kita upload lagi Zan lagi. Itu nggak boleh. Tapi misalkan teman-teman merubah namanya, itu boleh sih ya. Misalkan untuk yang pertama teman-teman upload Zan parfum Zan EOD parfum ya 50 ml. Terus yang kedua misalkan parfum Solat Zan EDP, itu boleh. Jadi dibedain aja namanya kalau mau upload dua produk yang sama. Nah, terus setiap produk hanya bisa ditukarkan satu kali tadi ya. Jadi tadi teman-teman kalau mau duplikat itu dibedain aja namanya. Terus nah, untuk produk dengan variasi ukuran seperti warna, rasa, dan lain-lain itu harus dimasukkan ke dalam satu halaman detail. Maksudnya satu produk yang tadi saya bilang ya di awal. Jadi kalau misalkan ada variasi harga atau beda warna, itu teman-teman jangan upload dua produk yang berbeda atau lebih. Jadi satu produk aja, tapi nanti dikasih variasi harga atau warna kayak gitu. Nah, terus memilih kategori produk. Jadi nanti teman-teman harus pilih juga kategori produk ya. Itu harus sesuai yang dengan apa yang teman-teman jual produknya. Kategorinya itu harus sesuai. Misalkan produk makanan atau fashion gitu harus sesuai milihnya ya. Kalau tidak sesuai nanti bisa ini nih apa, dapat penegakan tindakan. Nah, terus mengenai merek dan hak intelektual ya. Penjual boleh menggunakan nama merek di pendaftaran produk hanya ketika penjual memiliki otorisasi yang diperlukan dari pemilik merek. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jualan produk-produk branded ya seperti misalkan Adidas atau apalah yang terkenal, itu harus ada izinnya gitu, ada otorisasinya. Jadi nanti di-upload di bagian merek nanti ada ya. Nanti akan kita jelasin nanti. Terus ya tadi harus ada izinnya dulu, jadi nggak boleh sembarangan ya kalau yang jualan produk branded. Terus gambar dan video. Nah, untuk gambar yang teman-teman pengen upload di produk itu disaranin itu gambar yang backgroundnya putih aja teman-teman ya. Ya, jadi lebih disaranin yang ke backgroundnya putih karena lebih aman sih, lebih gampang nah itu nggak boleh watermark. Misalkan ada logo TikTok atau logo Facebook, logo IG itu nggak boleh ya. Terus sesuai ya ukurannya harus 800 x 800 pixel. Terus maksimal kita upload gambar itu 9 ya. Jadi bisa upload gambar maksimal 9. Dan kalau bisa beda-beda gambar aja. Terus sisinya itu beda-beda. Maksudnya misalkan kayak gini ya, gambar utama produk harus menunjukkan penampilan fisik produk tampak dari depan. Nah, terus gambar tambahan harus menunjukkan sisi samping. Jadi untuk gambar utama itu tampilan depan. Nah, nanti
gambar selanjutnya itu tampilan sisi-sisinya gitu, terus tampilan belakangnya juga teman-teman kasih tahu di sini diupload di fotonya gitu ya, supaya si